Jadi di sini saya Farah Disasia, mahasiswa psikologi semester 3 di Universitas Negeri Yogyakarta, akan mewawancarai narasumber yaitu Ibu Sakinah yang nantinya akan memperkenalkan diri Ibu sendiri. Monggo Ibu memperkenalkan diri, boleh dicopot dulu maskernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah, sarjana agama, belajar mengajar di MI Ma'arif Berangan sebagai guru kelas 2. Oke, baik Ibu. Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu sejak kapan Ibu menjadi guru? Tidak terhitung dari awal menjadi guru. Saya terhitung mulai menjadi guru mulai tahun 2020, tepatnya pada 1 Juli 2020. Oke, baik. Jadi sebelumnya Ibu Saya benar sebagai pegawai negeri sipil, tapi ditugaskan di kantor urusan agama atau KUA yang bernaung di Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Baik Ibu, untuk selanjutnya kan ini untuk judul wawancaranya sendiri yaitu proses pembelajaran daring selama adanya masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tanggapan Ibu sendiri nih secara umum mengenai dampak COVID terhadap pendidikan itu bagaimana Ibu? Dampaknya sangat termasuk menurut saya sebagai guru sangat menyedihkan karena proses pembelajaran terhambat, ada pembatasan waktu kita bertemu dengan anak-anak, ada pembatasan jumlah anak yang bisa konsultasi belajar, dan terbatasnya media yang kita punya maupun yang siswa punya. Oh iya, baik, berarti tidak terbatasnya itu tidak hanya pada siswa tapi juga pada guru ya Ibu. Ya. Untuk selanjutnya proses pembelajaran yang berlangsung selama masa pandemi itu gimana ya Bu? Kayak misal online aja, ngasih tugas aja, atau ada sedikit games bersama anak-anak? Khusus untuk kelas 2 karena mungkin ada 1-2 anak masih saya untuk memantau kelancaran membaca, maka kami tetap ada pertemuan selama 2 jam, walaupun mungkin kita kelompokkan satu kelompok untuk konsultasi belajar itu 7 anak, karena satu kelas terdiri dari 28 anak. 7 anak itu ada konsultasi 1 hari, tapi terbatas yaitu 2 jam atau 2 JPR, jam pertemuan saja gitu. Berarti sebenarnya tuh tidak hanya online saja, tapi juga tetap ada pantauan secara langsung ya Bu, dari guru-gurunya. Baik, terima kasih. Masuk ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang batasan-batasan yang ada selama adanya pandemi COVID ini. Lebih khususnya lagi, apa sih Bu yang menjadi faktor penghambat, nggak dari guru saja, nggak dari Ibu saja yang dirasakan, tapi juga dari siswa? Selain dari mungkin tidak hanya siswa ya, tapi dari orang tua sebagai pendamping anak-anak di rumah itu sangat pendukungnya. Memang kita tuntutannya pendukung itu dari orang tua, karena anak-anak lebih lama di rumah, dimana sekarang ini sebagai seorang ibu juga ikut mencari nafkah, membantu suami untuk menegakkan dapur kebunnya. Jadi itu yang bukan satu-satunya penghambat, tapi merupakan salah satu penghambat bagaimana belajar anak di rumah yang sangat ditentukan oleh pendampingan orang tua, yang sekarang tuntutan orang tua lebih banyak untuk mencari nafkah. Kan tadi yang Ibu utamakan kan perihal faktor orang tua sebagai penghambat. Kan kalau kita kan di sini memfokuskan tentang pembelajaran daring. Nah, selain itu kayak seperti HP ataupun internet ataupun sarana media yang lain yang digunakan itu juga apakah ada penghambatnya? Itu juga ada penghambatnya. Kalau mungkin dari kuota itu kan memang sudah ada bantuan dari Kementerian Agama di bawah sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu sudah ada bantuan, tetapi HP yang mereka punya dalam keluarga itu tentu saja sangat terbatas. Ada ketika online itu HP itu dibawa ibunya atau ayahnya bekerja, jadi anak-anak tidak bisa langsung mengirimkan tugas itu, tidak bisa mengerjakan
langsung tugas itu, sehingga nanti pada malam hari sampai pukul berapa baru terkirim. Ada yang sampai pukul 8, 9 malam itu baru terkirim karena menunggu kepulangan HP yang dibawa oleh orang tua. Oke, baik Bu. Berarti faktor Muhammadiyah sendiri itu bermacam-macam ya teman-teman, nggak cuma dari orang tua tapi juga dari media yang digunakan untuk sarana pembelajaran online tadi. Selain itu kan tadi sudah disebutkan nih Bu kayak faktor pendukungnya. Nah, selain kayak pemberian kuota dari pemerintah, apa aja ya Bu sebagai faktor pendukung? Faktor pendukungnya di sini adalah merupakan mungkin salah satunya saya sebagai guru kelas 2, di mana di rumah ada ruang PAUD yang luas, maka suatu saat saya pertemukan anak-anak itu dalam jumlah satu kelas, itu saya pertemukan mereka. Jadi mengulang kembali persahabatan mereka, ketemanan mereka, dan komunikasi mereka antar teman. Tetapi itu saya mulai dengan komunikasi kepada orang tua. Bolehkah seandainya kami melakukan komunikasi langsung pada anak-anak selama 2 jam, semua satu kelas itu di PAUD yang ada di rumah, karena di PAUD itu ada ruang yang luas sekali yang memungkinkan bisa jaga jarak. Tetap kami menggunakan masker, juga anak-anak bawa hand sanitizer, juga siap di PAUD itu ada cuci tangan juga. Oh iya, baik Bu. Karena tadi faktor pendukungnya itu dari ibu sendiri nih, maksudnya karena ketersediaan dari rumah itu sendiri. Nah, kalau dari guru lain itu faktor pendukungnya selain kuota tadi apakah ada juga Bu? Dipertemukan? Ada dipertemukan. Tadi setiap ada kesulitan, di mana kan setiap kelas ada WA grup kelas. Di situ ada kesulitan, itu bisa disampaikan di situ, kemudian bertemu dengan guru dalam waktu tertentu dan dibatasi juga di madrasah. Oke, baik. Berarti jadi teman-teman untuk faktor pendukungnya tadi selain dari guru sendiri yang menyediakan, tapi juga dari sekolah juga menyediakan. Nah, berhubung dengan faktor pendukung tadi, fasilitas untuk siswa dan guru yang sangat memadai, yang sangat mendukung sekali dalam kegiatan pembelajaran ini apa aja ya Bu? Pendukungnya satu, seumpama ketika guru ada di madrasah untuk cek suhu, itu anak datang langsung pakai termogan, itu ada petugas di depan karena ada piket, setiap hari ada piket, itu ada tes dari itu termogan. Terus masker wajib membawa, ketika anak lupa madrasah pun menyediakan, atau juga di setiap kelas di madrasah anak-anak sudah mendapatkan fasil yang itu ya, selain masker diwajibkan juga pakai fasil. Oke, baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan komunikasi orang tua, kan tadi sudah disebutkan komunikasi dengan orang tua itu termasuknya sulit ya Bu, agak sulit. Nah, kalau misalnya apalagi dalam proses online ini kan jadi jarang bertemu dengan orang tua. Nah, itu apa yang Ibu rasakan gitu? Komunikasi dengan orang tua. Yang kami rasakan ketika kami memberikan suatu tugas secara online atau apa, itu kami menegaskan, karena dalam grup WA itu kami menegaskan tolong didampingin sebelum belajar, tolong didampingin ketika sholat paginya, sholat subuh, sholat itu selalu kami apa ya istilahnya jawabannya dikaruh nih lah, karena tuntutan di madrasah itu adalah selain pelajaran-pelajaran umum, agama harus beda dengan yang lain. Untuk komunikasi kayak sekedar menyampaikan pencapaian siswanya sendiri itu apakah rutin atau bagaimana ya Bu? Sistemnya dari sekolah sendiri? Kita tiap satu minggu itu 2 kali kita cek, dari setelah guru melihat tugas mungkin dari online tadi, atau ketika anak-anak saya kumpulkan di gedung PAUD tadi, kami cek satu persatu untuk hasil dari mungkin yang hasil dari penugasan online atau hasil waktu di PAUD itu kami langsung cek, juga termasuk kesulitan anak-anak dalam mengerjakan itu kami ulang di gedung PAUD itu. Untuk selanjutnya nih Bu, kegiatan guru sendiri maupun orang tua yang bisa disebutkan untuk memantau anak ini tuh agar tetap berada di jalan yang tepat gitu Bu, pas belajar dari rumah gitu gimana? Kita langsung kadang kalau melihat seumpama ada anak-anak pada jam tertentu harusnya sudah mengirimkan tugas kok belum, maka kami berusaha
untuk pagi harinya itu saya datangi mungkin sebelum jam kerja, sebelum jam 7 itu kami datangi ke rumah anak tersebut, karena termasuk siswa-siswa di madrasah itu adalah anak-anak di lingkungan madrasah. Jadi tidak jauh lah, istilah tidak terlalu jauh untuk mencari rumah-rumah anak tersebut dan kita tahu. Berarti kegiatan memantaunya ini sebenarnya memiliki akses yang mudah ya Bu? Iya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai adakah perbedaan kurikulum ataupun penilaian yang diberikan oleh guru pada siswanya sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID ini? Secara garis besar kalau dilihat dari kurikulum itu tidak ada perbedaan dasar dalam kurikulum, tetapi yang jelas adalah penilaian untuk anak-anak, karena dengan penugasan online tentu saja yang diharapkan oleh guru tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh siswa, di mana hasil dari siswa sangat berpengaruh terhadap apa yang dia dapat sebenarnya, apa yang dia bisa sebenarnya, karena lebih cenderung orang tua banyak yang mendampingi, jadi bukan hasil pemikiran siswa anak-anak sendiri. Oke, berarti jatuhnya itu kayak orang tua lebih sering mengerjakan tugasnya daripada siswanya sendiri ya Bu. Jadi nilainya tuh melonjak karena orang tua sendiri yang karena itu subjektivitas dan objektivitasnya memang kita tidak bisa melihat secara langsung. Ya, baik. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk pertanyaan penutup nih dari saya sendiri, yaitu gimana menurut Ibu, pemerintah tuh sebenarnya udah siap belum sih sama keadaan yang serba online kayak gini, terutama pada bidang pendidikan? Dan kalau misalnya kira-kira saran dan kritik apa yang tepat tanpa mengandung unsur sara yang baik untuk pemerintah? Saya rasakan sebetulnya pemerintah itu sangat perhatian ya terhadap bidang pendidikan, khususnya dalam tanggap COVID ini, termasuk bagaimana harus penugasan online, bagaimana harus ya semuanya, termasuk mungkin saat ini edaran gubernur sudah tanggap lagi sampai tanggal 31 Januari. Jadi guru juga nanti di semester 2 ini ya bagaimana caranya lah untuk meningkatkan kemampuan anak didik, di mana pertemuan itu sangat ditentukan oleh waktu, juga kemampuan siswa juga ditentukan oleh guru dan orang tua, tetapi terhambat oleh pertemuan yang langsung dengan guru. Untuk saran dan kritiknya, kalau sarannya ya tentu saja yang pertama, mari kita tingkatkan bersama-sama pendampingan. Saya sendiri sebagai guru dan bagi orang tua, tolonglah untuk pendampingan tersebut jangan monoton. Jadi kreativitas orang tua, bagaimana anak itu bisa berpikir penuh, istilahnya ojo dituntun, ojo diwarai ning sing ora benar, begitu. Jangan cara jujur saja, begitu. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya akan memberi sedikit kesimpulan dari wawancara kita kali ini, yaitu sebenarnya untuk dampak pandemi COVID-19 ini tuh punya lebihnya tapi juga punya kurangnya sendiri, apalagi terhadap bidang pendidikan yang harus serba online, harus serba baru, harus serba menyesuaikan ulang dari awal hingga kali ini. Tapi ya alhamdulillahnya dari segi lain masih bisa bertahan sampai saat ini. Selain itu juga enggak cuma dari gurunya atau siswanya doang, tapi juga orang tuanya maupun pemerintah pun tetap harus turun tangan buat menangani ini semua. Kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih saya sampaikan untuk Bu Sakinah sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara kali ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.